Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita sepanjang satu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Engkau nyatakan anugerah-Mu, kebaikan bagi kami, dan kami akan memulai hari kami. Tuhanlah beserta dengan kami. Hati ini tak henti-hentinya bersyukur kepadamu, karena pertolongan Tuhan nyata sungguh dalam hidup kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, memanjatkan doa kami. Ampuni kami terlebih dahulu dari segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Roh Kudus sebagai jaminan, itu tema renungan kita pagi hari ini. Roh Kudus sebagai jaminan. Di dalam Efesus 1 ayat 14 berkata demikian. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, pekerjaan Allah dalam kehidupan kita tidak terhenti pada saat kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga.
Pekerjaan Allah untuk menyelamatkan kita tidak terhenti pada kematian Yesus di kayu salib. Semua dosa telah dihapuskan, belenggu kematian sudah terputus oleh kuasa darahnya. Namun kasih Allah itu abadi. Kasih Allah itu terus menerus sampai selesai, tuntas. Ketika dia naik ke surga, para murid masih tinggal di bumi. Nah, tetapi Yesus menjanjikan bahwa dia akan mengutus Roh Allah, Roh Kudus untuk menyertai kita di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada kekosongan kehadiran Allah di dunia ini walaupun Yesus sudah naik ke surga. Tetapi justru dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Dan ini menjadi jaminan kehidupan kita. Bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Dia memberikan jaminan Roh Kudus untuk mengingatkan kita akan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga itu. Tidak terputus, continue, berjalan terus kasih Allah, bergerak terus kasih Allah itu. Bahkan ketika dikatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya dan setia, dan akan datang kembali ke dunia ini untuk membawa kita orang percaya dan tinggal bersama dengan dia di surga dan di dalam kehidupan kekal itu. Nah, selama kita di dunia ini apa jaminannya? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita sebagai wujud nyata penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun Yesus tidak ada lagi di dunia, tapi Roh Kudus, Roh Allah ada bersama dengan kita untuk tetap menjadikan dan menjamin bahwa kita ini adalah milik Allah. Maka pastikan Roh Kudus ada dalam diri kita untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Allah. Roh Kudus yang bukan hanya tinggal diam dalam diri kita, tapi Roh Kudus inilah yang terus mengingatkan, menasihati, mengajar, dan menggerakkan kita untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu membawa kita untuk memuji Tuhan. Dan itu jaminan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatirkan kehidupan kita. Jangan pernah mengatakan bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Justru kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ada jaminan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita bahwa Allah terus menyertai kita selama kita di dunia ini. Sekalipun Yesus telah naik ke surga, maka yakinlah, jadikan Roh Kudus sebagai jaminan kehidupan kita, memastikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Sebelum kita masuk dalam doa kita, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami syukuri apa yang Tuhan sediakan bagi kami, kesehatan, hari yang baru, bahkan Engkau berikan kami firman untuk kami dapat menghilangkan rasa takut kami, kekhawatiran kami, bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kami, dan jaminannya adalah Roh Kudus. Tetapi yang menjadi masalahnya bagi kami adalah kami tidak menerima Roh Kudus sebagai jaminan. Kami menolaknya. Kami mengabaikan ajaran-ajarannya. Kami mengabaikan bisikannya yang lembut supaya kami tidak berlaku jahat. Tetapi Roh Kudus yang menuntun kami hidup di dalam memuliakan Tuhan. Ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, tuntunlah hidup kami. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk memohon pertolonganmu di saat kami menjalani hari kami satu hari ini. Tuhanlah beserta dengan kami, Roh Kudus menuntun kami untuk berucap baik, berperilaku baik, berpikir baik, menggunakan hati dengan baik. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk terus memanjatkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk jemaat-Mu yang dalam perjalanan, mengadakan perjalanan pagi ini menuju sekolah, kampus, pekerjaan, tempat usaha. Tuhanlah menyertai, melindungi mereka. Kami doakan juga untuk kehidupan setiap keluarga jemaat Tuhan, dan juga mereka yang mendengarkan dan mengikuti acara doa ini. Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, supaya di dalam hidup mereka ada damai sejahtera, ada Roh Kudus yang bekerja untuk meyakini bahwa Allah sanggup menolong setiap persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal. Berkatilah bangsa ini, berikan damai sejahtera-Mu atas bangsa ini. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Engkau, bangsa yang dipenuhi dengan damai sejahtera, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang kepadamu, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya
memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.